Baiklah kita khayalkan bahwa perempuan itu ada dan ular itu ada, dan taman di Eden itu ada. Dan seperti Tuhan, kita mulai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sebutir matahari untuk menandai timur, sebatang sungai bercabang 4, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Beberapa pepohonan yang baik untuk dimakan buahnya, beberapa ekor burung, sepasang rusa, sepasang babi, seekor ular, seorang perempuan, sepokok pohon kehidupan, sepokok pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Separuh bulan telah disiapkan di sisi, dan beberapa bintang seperlunya. Di panggung yang sempit ini, tak banyak yang bisa kita jejalkan dan jajalkan. Kedua pohon itu mengisi banyak sekali ruang. Kita hanya bisa menyisipkan hari yang tak utuh dan sebuah malam yang miskin. Lalu terdengarlah kata dengan pengeras yang getas, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ciap-ciap burung segera menggantikan firman. Matahari menggantung seperti jeruk. Sungai mengalir diagonal dari ujung ke ujung. Binatang-binatang bergerak canggung. Perempuan itu berdiri di bawah pohon pengetahuan. Ular melilit di batangnya dengan lidah terjulur. Di dunia yang masih baru ini, semua tahu tentang sebuah musim saja. Terang, gelap, petang, dan pagi tiap harinya, dan segala yang terjadi di antaranya. Tak satu pun tahu tentang mati. Tapi kita sama-sama tahu, jangan adalah mantra pemikat, dan Tuhan telah menggulirkan dadu. Memang ada tanda tanya yang berjatuhan seperti hujan di sisi kanan, tapi tak ada yang peduli. Sementara laki-laki manusia pertama itu tak terlihat di mana-mana. Sesosok malaikat melayang turun dan melaporkan dengan santun, sebelum ia berubah jadi cahaya yang meresap ke dalam layar. Manusia itu berkeliling menamai tiap-tiap makhluk yang hidup, binatang-binatang dan susuannya, dan tumbuh-tumbuhan dan cikalnya. Beberapa langkah sebelum pohon itu, perempuan ini belum lagi ada. Ia baru saja ada, dan ia belum bernama. Kata perempuan kepada ular, "Telah kulihat satu makhluk yang indah di kulit sungai yang beku. Di kepalanya ada surai yang berkilau, di dadanya sepasang buah yang molek, di pangkal kakinya segumpal semak berduri." Dan ia menatapku. Jawab ular, "Itu adalah kamu, tapi kamu tidak boleh tahu." Tanya perempuan,
Apa yang aku boleh tahu? Jawab ular. Kamu adalah yang diambil dari laki-laki ketika ia tertidur. Kamu adalah bukan laki-laki, kata perempuan itu lagi. Bahkan segala sesuatu di dalam taman ini bernama. Kenapa aku tidak? Jawab ular. Karena laki-laki itu belum memberimu. Malaikat lain turun dan meletakkan sejumput api di dada perempuan itu hingga tubuhnya gusar dan tak sabar. Tapi laki-laki, manusia pertama itu, belum juga datang. Dari layar menjelma cahaya dan dari dalamnya terdengar suara. Ia berada di puncak bukit, menyebut penjuru benda-benda langit dan menandai waktu terbit dan tenggelamnya. Sejak itu, manusia akan mengenal hari dan musim. Sejak itu, kemarin akan terpenjara dalam kemarin, dan hari ini cuma sebuah kotak yang sempit. Di dunia yang masih baru ini, belum ada peti yang memuat cerita-cerita. Kata perempuan itu, aku belum lagi mengenal aku. Bahkan asalku pun aku tak tahu. Ia menatap ke 10 jarinya. Tubuhnya mulai merasakan bingung. Di ruas jari-jari itu tertulis tanah, tapi ia tak ingat apa-apa tentang tanah. Di sana juga tertulis rusuk, tapi ia cuma tahu beberapa langkah dari adah ke bawah pohon. Ular tak menjawab. Ia turun dari pohon, melilit perempuan itu dan mencium keningnya, hidung dan bibirnya. Di dadanya malam jatuh tiba-tiba. Di dadanya sebuah badai menderu seolah dari selatan. Panggung gaduh, anak-anak angin merutuki daun-daun, binatang-binatang lari kocar-kacir ke tepi sembunyi. Badai mendamparkan perempuan itu ke pokok pohon dan ia seketika buta.